Perkenalkan, nama saya Meliza Nabila dengan NIM 123450122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DFS. Jadi di sini ada soal diberikan sebuah graf, vertex-nya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu H-nya ada AB, AC, BD, CD, CE, DF, EF, FG, dan GH. Lalu di sini kita menggunakan graph dictionary adjacency list. Untuk grafnya di sini A. Di sini kita akan mengambil istilah yang tetangga gitu. Jadi di sini A kita cari di H-nya yang tetangganya itu ada A. Jadi di sini ada AB, yaitu tetangganya A itu adalah B. Jadi tetangganya A itu adalah B dan C. Dan tetangganya B adalah A dan D. Tetangganya C ada A, D, E. Lalu tetangganya D ada B, C, F. Tetangga E ada C, F. Tetangga F ada D, E, G. Tetangga G ada F, H. Tetangga H ada G. Lalu kita menggunakan DFS rekursi. Di sini ada kode-kodenya, yaitu seperti def, DFS, recursive, graph, node, visit. If node not in visit, visit.append node or neighbor in graph node, DFS, recursive, graph, neighbor, visit, lalu return visit. Lalu di sini DFS menggunakan stack. Jadi ada def, DFS, stack, graph, start, visit sama dengan stack, start, while stack, not sama dengan stack.pop, if not, node not in visit, visit.append node for neighbor in graph node, stack.append neighbor. Jadi tambahkan tetangga urutan terbalik untuk menjaga prioritas. Lalu ada return visit. Lalu untuk hasil DFS-nya, visit rekursif sama dengan DFS rekursif graph A. Lalu visit stack sama dengan DFS stack graph A. Lalu kita print hasil DFS menggunakan rekursi visit rekursif. Lalu print hasil DFS menggunakan stack visit stack. Lalu kita run dan di terminal akan muncul hasilnya seperti ini. DFS menggunakan rekursi ada A, C, D, B, F, E, G, H. Hasil DFS menggunakan stack A, C, E, F, G, H, D, B. Hasil DFS menggunakan rekursi A, C, D, B, F, E, G, H. Lalu hasil DFS menggunakan stack ada A, C, E, F, G, H, D, B. Lalu di sini kembali mengulang, yaitu hasil DFS menggunakan rekursi A, B, D, C, E, F, G, H. Lalu hasil DFS menggunakan stack A, C, E, F, G, H, D, B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ermadani Arisa Fitri dengan NIM 123450061 dari kelompok 4 Srukdat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang ditanyakan, yaitu dengan membuat DFS. Langkah pertama adalah kita membuat kelasnya dulu dengan mengidentifikasinya menggunakan definite self. Kemudian kita membuat graf kosong menggunakan dictionary. Setelah itu, kita menambahkan simpul baru ke dalam draft dengan menggunakan add_vertex. Setelah itu, kita juga bisa menghapus simpul dari dalam graf dengan delete_vertex. Selanjutnya yaitu menambahkan garis atau edge antara dua simpul dengan menggunakan add_edge. Kita juga bisa menghapus garis edge antara dua simpul dengan menggunakan delete_edge. Setelah kita menggunakan fungsi-fungsi di atas, kita bisa menampilkan graf tersebut dalam bentuk adjacency list maupun adjacency matrix. Di sini saya menggunakan adjacency list, yaitu dengan menggunakan fungsi display_graph.
Untuk contoh penggunaannya, di sini saya menggunakan vertex dari A sampai H, kemudian saya juga menambahkan garis atau edge dari A sampai H. Setelah itu, kita menampilkan grafnya dengan menggunakan display underscore graph. Selanjutnya yaitu graph menggunakan dictionary adjacency list. Kita mengurutkannya dari A sampai H dan menggunakan DFS menggunakan rekursi dan juga stack. Untuk DFS menggunakan rekursi, kita menggunakan DFS underscore recursive. Sedangkan untuk DFS menggunakan stack yaitu DFS underscore stack. Setelah itu, kita munculkan hasilnya dengan menggunakan visit underscore recursive untuk DFS recursive. Untuk DFS underscore recursive, yang kedua, revisited stack dengan menggunakan DFS underscore stack. Setelah itu kita menggunakan print untuk memunculkan hasil dari DFS yang menggunakan rekursi dan juga stack. Apabila kita runningkan, akan menghasilkan hasil seperti ini. Untuk simpul A sampai H berhasil ditambahkan ke dalam graf. Begitupun juga dengan garisnya dari A sampai H telah ditambahkan ke dalam graf. Dan ini vertexnya. Dan juga hasil DFS menggunakan rekursi yaitu dari A sampai G. Sedangkan untuk hasil DFS menggunakan stack yaitu ada A, C, G, F, B, E, D, dan H. Nama saya Ahmad Farhamdani dengan NIM 123450121. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghapusan not. Di sini ada soal vertexnya ada A, B, C, D, E, F, G, dan edge-nya ada A, B, A, C, B, D, C, D, C, E, D, F, E, F, F, G, dan G, H. Definisi dan vertex dan edge mendefinisikan himpunan dari semua node dalam graf. Terus edge mendefinisikan himpunan dari semua edge dalam graf. Node yang ingin dihapus. Node to remove A dalam kurung kurawal A dan C mendefinisikan himpunan node yang ingin dihapus dari graf. Vertex node to remove. Operasi ini menghapus node A dan C dari himpunan vertex. Terus edge sama dengan dalam kurung kurawal edge for edge in edge if edge dalam kurung 0 not in nodes to remove n edge dalam kurung 1 not in nodes to remove. Ini adalah komprehensi yang membuat himpunan baru edge yang hanya berisi edge yang kedua node tidak termasuk dalam node to remove. Kemudian ada print, update vertex, dan print update edge. Bagian ini mencetak vertex dan edge yang telah diperoleh setelah penghapusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kode yang telah teman kelompok saya tadi jelaskan, perihal penghapusan dari edge gitu. Lanjut, saya akan menjelaskan dari atas dulu terkait kode ini. Pertama, kita menginisiasi objek graph sebagai dictionary kosong atau kamus kosong gitu. Terus yang kedua, kita itu menambahkan simpul atau add vertex. Eh, jadi kita tuh menginput vertex atau simpul baru di sini di kode yang kedua ini. Terus mengecek apakah simpul itu udah ada atau belum. Jika belum, eh, kita tuh menambahkan simpul ke graf dengan nilai berupa daftar kosong karena belum ada garis gitu. Tapi jika udah ada, eh,
bakal dilanjutkan dengan cara mencetak pesan pemberitahuan gitu, kayak sudah ada dalam graf gitu, atau berhasil ditambahkan gitu. Nah, terus yang ketiga kita lanjut ke kode selanjutnya, itu kita menghapus simpul atau delete vertex. Nah, di sini pertama kita tuh menginput gitu simpul yang ingin dihapus gitu kan. Kita tuh memasukkan gitu simpul yang mana yang mau kita hapus. Terus kita menghapus semua hubungan atau edge antara simpul dengan tetangganya. Terus lanjut ke kode selanjutnya, yaitu menambah garis antara dua simpul atau add edge. Nah, di sini kita dari vertex satu dan vertex 2 itu saling dihubungkan dan mengecek apakah kedua simpul tuh sudah ada di graf gitu. Jika ya, kita menambahkan masing-masing simpul eh, ke daftar graf satu sama lain. Tapi jika tidak, eh, bakal ada pesan error gitu. Terus lanjut kita menghapus garis antar dua simpul atau delete edge. Nah, di sini yang bakal saya bahas karena ini poin saya. Eh, di sini sendiri kita tuh menginputkan vertex satu dan vertex 2 sebagai simpul-simpul yang ingin diputuskan hubungannya gitu. Jadi yang awalnya memiliki garis tuh pengen kita pisahin gitu. Terus mengecek apakah garis vertex satu dan vertex 2 ada gitu. Jika ya, nanti hubungan dua arahnya bakal terhapus di antara simpul tersebut. Tapi jika tidak, bakal ada pesan error gitu. Terus kita di sini lanjut lagi ke kode selanjutnya, itu menampilkan graf display. Jadi di sini kode ini digunakan untuk menampilkan graf dalam bentuk list atau daftar tetangga setiap simpul gitu. Nah, kita lanjut ke contoh penggunaan gitu yang mau kita uji coba gitu. Nah, di sini kita menambahkan simpul sesuai dengan yang sudah dipelajari di praktikum dan tugas individu. Untuk vertexnya sendiri ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, ada H. Kalau bahasa mudanya itu disebut juga not atau titik gitu. Sedangkan lanjut lagi kita untuk outputnya ya, itu kan kita menambahkan simpul nih, menambahkan simpul. Untuk outputnya sendiri dia bakal berbentuk ini, simpul A sampai simpul H ini berhasil ditambahkan gitu. Kita lanjut ke menambahkan garis. Ini menambahkan garis. Jadi setiap edge atau penghubung itu tuh menghubungkan antara dua titik ini, antara dua titik yang saling berkaitan gitu, kayak A dengan B, A dengan C, B dengan D, C dengan D, dengan E, D dengan F, E dengan F, F dengan G, dan G dengan H. Nah, masing-masing dari node ini itu memiliki hubungan dengan pasangannya masing-masing gitu. Terus ya, kode ini nih digunakan ya dari edge sampai ini itu digunakan untuk menambahkan garis sesuai pasangan simpul gitu. Jadi kalau diambil contoh misalkan tadi kan ada A dan B gitu. Jadi A itu bertetangga dengan B gitu. Dan B itu bertetangga dengan A gitu. Saling ada hubungan gitu. Nah, lanjut kita eh, menampilkan graf awal gitu. Jadi, oh ya Din, ntar. Eh, jadi hasil dari output kode sebelumnya yang menambahkan garis itu ini. Jadi dari garis A antara A dan B baris tambahkan itu sampai sini outputnya. Lanjut kita ke eh, kode yang menampilkan graf awal gitu. Jadi ini nih kita baru membuat eh, rangka awalnya doang, kayak cuma menambahkan node sama edge-nya doang gitu. Menambahkan titik dan garisnya doang gitu, garis penghubung. Nah, lanjut kita di sini mau melihat nih bentuk graf awalnya gimana gitu. Setelah ditambahin titik dan garisnya gitu. Nah, terus apa tadi? Intinya di sini kita
eh, menampilkan list dari grafnya. Setelah kita running, nanti bakal ada output seperti ini gitu. Graf sebelum penghapusan D dan F gitu. Karena ini udah ditulis. Jadi ini kayak bentuk hubungannya gitu, bentuk relasinya. Lalu lanjut kita di sini kan tadi bagian saya itu disuruh menghapus edge atau menghapus garis penghubung antara D dan F. Jadi di sini kode ini digunakan ya g.delete_edge. Nah, kita tulis ini tuh, ini titik apa dan not not antar not atau antar titik apa gitu. Jadi yang mau dihapus gitu. Tapi harus berdasarkan garis yang sudah kita buat sebelumnya gitu, kayak pas berkaitan lah gitu. Kita kan udah buat hubungan antara B apa D dan F nih, yang ini mau kita hapus. Tapi kalau kita nggak ada, ya buat apa gitu. Jadi fungsi ini digunain buat menghapus hubungan yang udah ada gitu. Jadi untuk outputnya sendiri bisa kita lihat yang ini, garis antara D dan F langsung dihapus. Terus eh, ini kan dihapus dong nih, jadi kita belum tahu tuh bentuk setelah dihapus gimana. Jadi kita eh, mengdisplay lagi ke grafnya. Jadi kita tuh melihat bentuk terbaru dari grafnya gitu. Nah, untuk outputnya ini bisa dilihat perbedaannya gitu. Yang awalnya ada hubungan antara D dan F, D dan F, F dan D. Nah, di sini nggak ada lagi hubungan D, nggak ada F-nya lagi di sini, dan F nggak ada D-nya lagi di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Untuk kode selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.